itu. Jadi ya kalau kita ingin agar wakil-wakil kita yang duduk di lembaga perwakilan yang punya kewenangan besar itu adalah orang-orang yang seperti tadi ada fraternity-nya, ada semangat kegotong royongan, kepeduliannya. Ini kan nggak bisa diasalkan, nggak bisa diayatkan. Ini hanya dihayati. Ini proses pembelajaran yang panjang sekali. Yang larinya kepada pendidikan. Jadi yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa alat terbaik bagi kita semua bangsa Indonesia untuk meningkatkan diri kita sebagai suatu bangsa, alat mobilitas vertikal kolektif kita adalah pendidikan. Jadi itu memang harus dibenahi habis-habisan dan diberikan prioritas sebesar-besarnya. Ini momen yang langka karena kita langsung mendatangkan pelakunya langsung gitu ya, saksi sejarah dan lain-lain. Tapi saya paling suka tadi Bapak mengatakan tentang filosofi ayam KFC. Itu istilah baru Bapak ya. Pertanyaannya adalah seperti Bapak tadi sampaikan, itu sudah makan di perut, kemudian ada yang mempertanyakan ini disembelih tidak, disembelihnya dengan tata cara yang benar atau tidak gitu. Pertanyaan berikutnya adalah apakah demokrasi Pancasila sudah cukup menjawab sebelum ayam itu masuk ke dalam perut? Nanti Pak, karena sebelumnya kita akan bersama-sama mengikuti pandangan dari beliaunya yang termasuk generasi muda gitu ya. Pelaku sejarah sih bukan, tapi penikmat gitu. Karena beliau ini bukan cuma menguasai di ranah apa saja seperti tadi disampaikan gitu ya, tapi di grassrootsnya juga menguasai gitu. Apakah beliau ini sosok yang memang cocok untuk sebagaimana disampaikan Pak Haryono begitu sebelum memutuskan perubahan atas pasal 2 tadi, pasal 1 ayat 2 tadi. Kita sambut Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi Eman. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak yang cerdik pandai di samping saya, Pak Joko, Pak Haryono, yang tadi telah kita dengar paparan yang kalau bahasa Pak Haryono itu masih incrit-incrit ya. Itu incrit-incritnya saya sudah tidak perlu keterangan hati dan konsentrasi penuh untuk mencernanya. Ibu moderator, Ibu Rektor, Bapak Konsul Kehormatan dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin sekalian dan rekan-rekan adik-adik para mahasiswa yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebenarnya saya tentu tidak punya kapasitas untuk bicara sealur dengan beliau berdua yang tadi telah menyampaikan hal-hal yang sangat fundamental. Pak Joko tadi mengingatkan kita bahwa selain tataran yuridis formal yang kita tahu, kita baca, kalau saya sebagai gubernur misalnya hari-hari kami itu mendapatkan misalnya Permendagri, kemudian PP dari Presiden, di atasnya ada undang-undang yang merupakan produk-produk legal formal. Beliau mengingatkan kita bahwa ada yang namanya meta yuridis. Di atas semua itu ada sekumpulan hal yang harus menjadi jiwa bagi seluruh regulasi-regulasi itu. Nah ini menurut saya penting betul ya, termasuk bagi saya karena dalam era otonomi daerah ini juga daerah diberikan kewenangan untuk menyusun regulasi-regulasi. Ada perda tentu yang paling tinggi, ada pergub. Perda di kabupaten kota juga ada perwal-perbuk. Nah ini mestinya juga ada meta yuridisnya. Jadi daerah juga jangan sampai merumuskan aturan-aturan di daerah yang mengedepankan primordialitas atau primordialisme di daerah. Jadi harus ada yang mengikat dengan jiwa kita sebagai bangsa, yaitu tadi meta yuridis itu. Yang kalau untuk memudahkan kita semua, maka founding fathers itu memverbalkannya, menyusunnya itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sekali lagi menurut saya, kalau dalam bahasa pesantren, ini hampir-hampir wali-wali besar yang menyusun pembukaan itu. Jadi para founding fathers kita ini memang tak hanya orang yang cerdas secara intelektual dan kognitif, tapi mereka punya kearifan, punya kebijaksanaan
dan kemampuan untuk menegosiasikan aliran-aliran pemikiran mereka dengan sangat dingin. Dan itu kemudian betul diberikan pancaran ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya pikir ini modal besar buat adik-adik para mahasiswa dan kita semua yang sekarang sedang mewarisi apa yang beliau tinggalkan untuk bisa juga bekerja dengan elang kita itu. Itu yang pertama. Tadi Pak Haryono juga menyampaikan banyak hal yang juga semua menjadi renungan kita semua. Nah, saya Bapak Ibu, ini saya tidak punya kemampuan untuk menguraikan secara filosofis ya, apalagi dengan argumentasi yang ketat dengan alur yang filosofis hukum seperti yang disampaikan oleh beliau. Tapi saya ingin menyampaikan pertama, ada kaidah bahasa Arab itu menyampaikan ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Yang nggak bisa diambil semua, jangan ditinggalkan semua. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di tengah-tengah dalam tanda kutip ketidakpuasan kita terhadap hasil amandemen, ada hal-hal yang kita anggap sangat substantif yang harus segera diubah. Tapi di sudut yang lain juga ada perspektif yang melihat bahwa inilah hasil terbaik yang dapat kita hasilkan sekarang. Nah, saya ingin kita semua berdamailah dengan kenyataan itu, bahwa memang Undang-Undang Dasar hasil amandemennya, kalau saya sendiri pun sebagai gubernur misalnya membacanya pun kok beda betul memangnya dengannya. Memang pintar betul juga itu yang membuat amandemen termasuk Pak Haryono. Babnya tetap 16, pasalnya tetap 37, tapi ayatnya dari 65 jadi 194. Nah, itu kecerdasannya luar biasa juga ya dari bapak-bapak. Tapi ala kuliah inilah produknya kita sekarang yang menjadi dasar dalam kita bernegara dan berbangsa. Nah, saya ingin mari kita memandang produk ini dengan melihat sisi-sisi baiknya, menggali, menyelami, mendalami apa-apa yang dapat kita ambil dari kesepakatan ini. Itu yang kalau posisi saya pribadi, supaya kita lebih aman, lebih damai lah gitu. Kalau misalnya, mohon maaf, kita sekarang bicara tentang perwakilan. Dulu sistemnya perwakilan, sekarang pemilu langsung. Gimana yuk kalau kita balik saja ke perwakilan? Kalau dibalik ke perwakilan, kan wakil-wakilnya dipilih langsung juga. Jadi ini tidak menyelesaikan masalah selama orang-orang yang maju dalam kontestasi itu ya, tidak memiliki kualifikasi yang kita perlukan. Bagaimana menciptakan kualifikasi? Saya meyakini bahwa tadi ketika Ibu Rektor menyampaikan komitmen dari Pak Joko, ya, beliau meyakini betul bahwa pendidikan itulah alat mobilitas vertikal terbaik untuk suatu bangsa. Nah, saya juga meyakini itu. Jadi, ya kalau kita ingin agar wakil-wakil kita yang duduk di lembaga perwakilan, yang punya kewenangan besar itu adalah orang-orang yang seperti tadi ada fraternity-nya, ada semangat kegotong royongan, kepeduliannya. Ini kan nggak bisa diasalkan, nggak bisa diayatkan. Ini hanya dihayati. Ini proses pembelajaran yang panjang sekali. Nah, larinya kepada pendidikan. Jadi yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa alat terbaik bagi kita semua bangsa Indonesia untuk meningkatkan diri kita sebagai suatu bangsa, alat mobilitas vertikal kolektif kita adalah pendidikan. Jadi itu memang harus dibenahi habis-habisan dan diberikan prioritas sebesar-besarnya.